Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang baik di saat ini Tuhan. Engkau telah menyertai kami sepanjang tidur kami di malam hari, hingga kami boleh terbangun di pagi hari ini. Sebentar ya Bapa yang baik, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Timotius 2 ayat yang ke-9. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-9. Beginilah sabda firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dalam bahasa Batak dikatakan, alani ido au manaon na persuk pola tarate songon siula ajahaton alai dam tarate anggohatani debata ido saatna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, adalah suatu keistimewaan, adalah suatu pilihan ketika kita memutuskan untuk menjadi orang percaya. Maka sebenarnya berita Injil itu yang harus kita beritakan. Sehingga tema atau topik bagi kita di pagi hari ini ialah Injil tidak terbelenggu. Injil tidak terbelenggu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kehidupan kita berjalan hari demi hari, ada batas-batas yang kita lalui, ada hal-hal yang membatasi kita, yang membelenggu hidup kita. Tantangan silih berganti. Tetapi bagaimana dengan berita Injil? Apakah ada hal yang dapat membelenggu? Apakah ada hal yang dapat membatasi akan berita kabar baik daripada Allah? Maka jawabannya akan kita temukan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini ada dalam 3 poin penting. Yang pertama ialah menderita karena Injil. Itulah yang dikatakan pada kalimat yang pertama, menderita karena Injil. Alani ido au manaon na persuk. Karena itulah aku menderita karena pemberitaan Injil. Adalah suatu sukacita ketika seseorang disebut menderita karena pemberitaan Injil. Sebab yang diberitakan adalah Injil yang sejatinya berita sukacita. Barita lasni rohado barita nauli alani molotung gabe manaon na persuk ala mamaritahon barita nauli denggadoi silas niro adoi sada keistimewaan dihita naolo mamaritahon barita nauli asal maunang manaon na persuk ala mangulaon ajahato si padaodo si songoni. Asallah kita jangan menderita karena kesalahan kita, karena kita melakukan kejahatan. Tetapi berbahagialah, bersukacitalah ketika kita disebut menderita karena pemberitaan Injil.
Nah, paduan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dibelenggu karena Injil. Tidak hanya menderita, tidak hanya merasakan kesusahan, tetapi sampai dibelenggu karena pemberitaan Injil. Itu yang disampaikan pada kalimat yang selanjutnya. Pola tarate somon siula hajahaton. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Masai ngeri mulunai gabe perbarita nauli ita dang ikon gabe badita daw dang ikon gabe situa asa boy mamarita barita nauli daw. Sudah halak na Persea, semua orang yang percaya dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Bahkan resiko yang dialami sampai dibelenggu seperti seorang penjahat karena memberitakan Injil. Inilah resiko yang mulia, resiko yang dimiliki orang yang percaya. Jika sungguh-sungguh melalui hidupnya ia memberitakan Injil. Jika melalui hidup kita orang-orang yang percaya pada Yesus, mau dan berkorban memberitakan Injil bagi setiap orang yang belum mendengarnya. Gabe sibuan barita nauli dohita marhite sia naka parange sia naka parulautai di tonga-tonga ni akadongan tabi, di tonga-tonga ni keluarga tabi, di tonga-tonga ni masyarakat, di tonga-tonga ni parkarejoan. Gabe sibuan barita nauli dohita tatuhuk masilang tai asa gabe saksi ni Kristus dangikon na marjamita daun alai marhite parange di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulutai. Na paduluhon damang daina Injil tidak terbelenggu. Kalau tadi kita menderita sebagai orang percaya dibelenggu karena Injil, tetapi satu hal yang harus dan menjadi pegangan kita, bahwa Injil itu sendiri tidak dapat dibelenggu oleh apapun. Dang tarate anggo barita nauli, firman leluasa bekerja tanpa ada yang mampu membelenggunya, karena Injil adalah kekuatan Allah. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus juga pada Roma 1 ayat yang ke-16. Injil adalah kekuatan Allah. Alai dang nahuhailahon barita nuli ai hagogoni debataroi paluahon nasa na Persea halak Yahudi jumulu dungi dohot do halak Junani. Itu adalah berita Injil yang tidak dapat dibelenggu oleh apapun. Karena itu kita dipanggil untuk menjadi saksinya, baik melalui keluarga kita, melalui pekerjaan yang kita lakukan, melalui kehidupan yang kita jalani. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami kembali Engkau ingatkan sebagai rekan sekerjamu di dunia ini Tuhan. Kalau kami menyebut diri kami sebagai orang percaya, kami mengaku sebagai pengikut Kristus, maka hal yang sama kami juga harus memberitakan Injil Kristus, karena kami pengikut Kristus. Tuhan, tolonglah kami di dalam perjalanan hidup kami, melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami di tengah-tengah
keluarga kami masing-masing, masyarakat, setiap pekerjaan kami. Kami membawa Yesus yang hidup melalui kami. Karena kami adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak orang. Tolong kami Bapa untuk melakukan hal ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau melanjutkan perjalanan hidup kami di hari ini Tuhan. Tuhan tolonglah kami melalui dan oleh kasih-Mu saja Tuhan, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.